Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 minggu ini, edisi Jumat 5 Februari 2021. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan kredibilitas pengujian COVID-19 di Indonesia yang masih dipertanyakan oleh otoritas Taiwan sebelum mempertimbangkan agar TKI kembali terbang ke negeri Formosa. Pada akhir tahun 2020 lalu, otoritas Taiwan menangguhkan sementara penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Taiwan. Otoritas Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya telah mewajibkan seluruh PMI untuk menjalani pemeriksaan asam nukleat di 90 laboratorium yang telah ditunjuk. Dengan harapan otoritas Taiwan dapat segera mencabut larangan dan membuka kembali pintu perbatasan mereka kepada tenaga kerja dari Indonesia. Sekitar 6.000 PMI dilaporkan terdampak akibat penangguhan perekrutan TKI ke Taiwan karena pandemi corona. Kredibilitas laporan hasil uji COVID-19 di Indonesia menjadi alasan utama mengapa pihak Taiwan menangguhkan sementara seluruh proses penempatan PMI di negeri Formosa. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap penangguhan tersebut dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menunjuk 90 laboratorium yang dinilai memiliki sertifikasi tinggi yang diharapkan dapat menjadi dasar pemenuhan syarat guna mengizinkan para TKI kembali terbang ke Taiwan. Berita kedua dilanjutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Tainan, Taiwan bagian selatan yang menewaskan sebanyak 6 orang. Sebanyak 6 orang dan seekor anjing peliharaan dilaporkan tewas di kota Tainan, wilayah bagian selatan Taiwan dalam kecelakaan lalu lintas. Insiden tragis ini terjadi ketika mobil yang mereka tumpangi menabrak gerbang pabrik karena melaju terlalu cepat. Hasil penyelidikan awal pihak kepolisian kota Tainan menyebutkan bahwa insiden kecelakaan tragis ini terjadi karena pengemudi lepas kendali dan kendaraan itu melaju dalam kondisi kelebihan muatan. Adapun pengemudi yang bermarga Wang diketahui merupakan pelajar SMA di Taichung yang pergi bersama teman-temannya yang hendak berwisata ke Kenting. Wang dilaporkan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan tidak berkendara dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol. Malangnya meski telah dilarikan ke 3 rumah sakit terdekat, nyawa ke-6 korban dalam kecelakaan ini tak dapat diselamatkan. Berita ketiga yang ramai diperbincangkan netizen adalah kabar hoaks yang mengatakan bahwa pemerintah Taiwan telah menerima sebanyak 100.000 dosis vaksin COVID-19. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCTV Taiwan menyangkal laporan media yang menyatakan bahwa otoritas Taiwan telah memperoleh sebanyak 100.000 dosis vaksin COVID-19 dari Pfizer melalui sumber diplomatik di Amerika Serikat. Sebelumnya heboh beredar desas-desus yang menyatakan bahwa pemerintah Taiwan telah memperoleh sebanyak 100.000 dosis vaksin dari farmasi Pfizer dan vaksin tersebut akan dikapalkan ke Taiwan melalui penerbangan internasional. Menanggapi berita hoaks tersebut, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan merangkap sebagai Ketua CCTV Taiwan Chen Shih-chung meminta media untuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena hal ini dapat mempengaruhi modal Taiwan dalam bernegosiasi perihal pembelian vaksin corona di masa depan. Senada dengan pernyataan Ketua CCTV Taiwan, Perdana Menteri Taiwan juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan desas-desus, berita palsu, dan manipulasi ideologis terutama pada masa pandemi COVID-19. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang tayang untuk Top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini. Terus saksikan Top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di official channel Indogo.